kontinu, ya tidak akan ada kontinuitas kalau berdasarkan mood saja. Hari pertemuan yang pas mood baik. Nah, padahal kalau mood ya, kalau mood ya tidak akan terjadi ya. Memang harus pandai-pandainya untuk memanfaatkan ya beberapa hal seperti itu. Sisi rutinitas saya membuat menjadi kekakuan ya, tapi juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja hanya berdasarkan dari tadi minat atau kenyamanan saja ya, pas kok seakan pas minat baik ya, itu juga tidak bisa ya. Maka bagaimana rutinitas itu bisa disemangati dengan kenyamanan tadi ya, padu di situ. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita jalani dengan upaya untuk membangun kerjasama dan kesatuan kehidupan kita. Terus saya saat pertama kali kesini ya, melihat area ini, mungkin karena jadi kebiasaan ya, kulino ya, dalam arti memandang suatu area tempat itu berdasarkan dari sisi strategisnya untuk berbagai macam tujuan ya, terutama berkaitan dengan pewartaan gereja. Nah, baru kita melihat ini, boleh sebenarnya ini, dulu ditambah lagi setelah ada pembangunan itu stadion itu ya. Nah, itu jadi semakin kita mati. Oh ya, ini cara ini bisa dimanfaatkan ya seefektif mungkin untuk menjadi sarana daya tarik dari sisi fisik ya, dari sisi fisik untuk masyarakat yang cerita ini. Ya paling tidak ya untuk kita sendiri. Nah, sekarang spontan dalam bincang-bincang beberapa kali, karena mungkin berkali-kali dengan Pak Joko ya, saya ya juga soal penataannya, soal perawatannya. Baik lagi kalau memang kita siapkan sungguh bagaimana untuk mengatur area ini, menata area ini. Kalau kemarin namanya kerja dari kebun ini ya, saya Pak Joko, saya jadawat diri burung mopo ya, orang burung mopo nih bareng-bareng Joko kebun ini, jadi kita bisa lakuin menyenangkan, bisa lakuin indah, gitu ya. Walaupun tidak perlu ada pembangunan yang besar ya, paling tidak nampak bahwa tempat ini sungguh-sungguh diperhatikan bersama dalam memelihara bersama-sama. Ya, nah itu pasti juga akan menimbulkan kesan tersendiri. Nah, pertama itu loh. Tapi kemudian ya kalau memang kita ingin lebih dari itu, nah monggo kita bisa minta bantuan dari yang punya kemampuan untuk membuat master plan tempat kita ini, blueprintnya ya tempat ini. Ya, kemudian muncul lah, terus yang makin yang mau tempat-tempat terus dibangun muncul dulu. Nah, kita jangan berpikiran untuk membangun dulu, tapi yang penting kita ada pegangan dasar ya untuk pengaturan tempat ini. Lalu bangun kapan ya kurang kering. Nanti 2 tahun lagi, atau nanti masih 10 tahun lagi ya, atau nanti targetnya pas tahun 2023 ya, wis janji ya, memperingati 2000 tahun karya persatuan Yesus ya. Ya, itu soal nanti. Tapi yang penting kita punya
kita punya data dan sumber pokok untuk penataan ini. Nah, saya rasa ini menjadi bagian dari masukan untuk tadi menghayati pelindung ya, semangat dasar pelindung kita Paulus, yaitu mengalami transformasi dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, transformasi kita secara fisik berkaitan dengan penataan area ini. Jadi ada tempat seperti ini, ya mungkin gereja ya tetap ya seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian tinggal nanti pengaturan yang sebelah sini. Tapi sangat mungkin pula kalau kita berani ya, kita serahkan kepada yang mumpuni. Silakan dengan masukan kita ya, di area ini kita tuh pengennya ini apa yang kita harapkan dengan tempat ini. Itu biasanya di saat kita minta bantuan tim atau orang tertentu membuat plan, biasanya mereka mengganti data dari kita, dan kita yang diminta untuk membentuk itu FGD ya, FGD forum diskusi ya di antara kita yang dipanggil dengan pertanyaan. Kan kita mendapat apa tuh? Tempat ini? Ya berarti yang dibutuhkan bangunan dari orang seperti apa? Nah, itu. Terus kita mengingat bahwa ini dan sing koyo piye to? Misalnya ya, kita ingin ini menjadi seperti oase bagi masyarakat yang ada di kota ini. Ingin mendapatkan kesukaan baik secara fisik maupun rohani, di sinilah tempatnya, misalnya ya. Nah, itu bisa diwujudkan dalam bangunan-bangunan yang diperlukan di sini, fasilitas yang ada, kemudian dari sisi penataan ruang kosongnya, ruang terbukanya, nah macam itu. Sehingga ya betul-betul tempat ini menjadi tempat yang mempunyai manfaat yang lebih besar ya bagi siapapun juga. Agar ngomong dunia papan ini guys, orang sana seger ya, seperti itu Mojosopo ya, kemarin sekarang itu tengah-tengah kampung kota itu ya, ada tempat yang semacam itu. Nah, nampaknya di sini sangat mungkin untuk bisa berkembang ke arah sana ya. Walaupun di sini statusnya ya sebagai wilayah. Nah, terus secara detail terkait lagi, nah terus bagaimana nih mau kita lakukan? Ya mau tidak mau, memang harus ada komunikasi dengan orang paroki. Itu ya hukum wajib ya. Maka hindaran dari kita dulu mungkin berhubung lagi ya apa yang akan kita sampaikan kalau paroki berkaitan dengan perlunya dan plan ya untuk tempat kita ini. Nah, saya yakin kok kalau kita bisa memberikan alasan-alasan yang mendasar dan itu juga sungguh-sungguh bermanfaat untuk perkembangan iman dan perkembangan secara jumlah ya dalam gereja kita ini di paroki ini ya, paroki pasti akan bisa menerima. Apalagi yang merasa dada jalur di paroki ya mesti ya itu akan diterima gitu. Ya sudah pokok ada yang pelanggannya tidak ada dia ya itu kita siap kita jalani. Nah itu tadi yang tadi ya apa yang tidak tersedangkan kok sudah kepingin penataan ya itu. Terus juga perlu disampaikan tadi dengan berarti bukan berarti kita mau bangun enggak, tapi ini untuk menjadi pegangan kita entah siapa nanti ya yang punya kewenangan menjadi pengurus di sini,
Bila pas waktu itu pasirnya Tuhan, terus ada akses yang mudah untuk bisa menggalang dana sehingga bisa segera dibangun ya. Nah, kalau ada blueprint dan teman-teman itu, maka orang tidak akan sembarangan menentukan bangunan mana kayak apa ya, sesuai hanya sekedar sesuai pandangan pribadinya, tidak bisa. Nah, dan itu yang menolong suatu area tetap terjaga estetika tata ruang ya dari tempat itu. Nah, banyak terjadi ya di paroki-paroki pada masa-masa waktu lalu ya, sebelum keuskupan mewajibkan semua punya master plan, yo istilahnya mau tambal sulam sana sini ya. Dan puji Tuhan, maaf ini agak sedikit mengkritisi kemarin Romo Cepet termasuk dengan PGPM merencanakan kanopi, itu termasuk tambal sulam bagi saya karena tidak dalam pandangan komprehensif tentang area di sana. Dan itu sangat dihindari, jangan sampai seperti itu ya, hanya karena tujuan praktis tertentu ya, kemudian mengorbankan segala aspek tata ruang yang sudah dibuat oleh arsitek pada waktu lalu dengan adanya gereja itu. Nah, maka semua harus berdasarkan dari master plan. Nah, kalau kita melihat gereja paroki, saya tidak tahu apakah dulu sampai saat ini masih ada peninggalan perencanaan pembangunan gambar perencanaan itu akan bisa menjadi acuan untuk melaksanakan pembangunan berikutnya. Karena terus keuskupan waktu itu kan terus mengusulkan supaya tidak hanya kanopi tapi bangunan dewe langsung dijauh sisa skop garasi ya, garasi lantai 2, lantai 3 ya, skop maju untuk tambah ruangan. Karena memang kemarin yang menjadi alasan atau menjadi tujuan pembuatan kanopi untuk menambah ruang, menambah ruang dan pertemuan. Nah, keuskupan malah ayo sisa gawe tambah permanen ya dengan memajukan itu. Nah, tapi catatannya harus digambar dulu ya dengan baik. Nah, maka dibutuhkan ada tim atau arsitek tertentu yang mengolah itu. Nah, harapannya di sini tidak seperti itu. Jangan hanya sekedar sebagai ide spontan dari orang per orang. Oh ya, tambah ini ya, jadinya ya tambah sulam tadi. Nah, keuskupan sudah beberapa dekade yang lalu ya, dengan melihat kecenderungan paroki-paroki kok bangunannya cek unik ya macam itu, maka kemudian pada masa tertentu keuskup menentukan semua harus ada master plan dan disetujui uskup. Kalau ada perubahan dalam penataan itu harus juga izin dengan uskup ya. Itu misalnya master plan ini tanda uskup tapi belum pembangunan ya, tapi pada saat tertentu ada dana sudah membangun, ini kok ini dipikir kok ini lagu ya, gimana kalau nggak ini. Nah, itu harus juga tertuang dalam pembangunan master plan dan tetap harus ada dalam tanda tangan ya ACC ya, tanda tangan dari uskup. Nanti yang membuat master plan itu menjadi punya kekuatan yang besar ya. Orang tidak boleh mengubah-ubah itu, atau walaupun mungkin gambar monopoli kemudian dalam pembangunannya tidak sesuai, wah itu apalagi ya, tidak bisa. Nah, ini yang sudah berjalan di keuskupan kita kurang lebih sekian dekade ini ya, yang betul membantu kita semua, membantu banyak paroki untuk bisa menjalankan pembangunan ya secara lebih konsisten. Tidak hanya sekedar menyuji ya, hanya dia berdasarkan dari minat secara pribadi. Nah itu sekali lagi bagi saya sungguh sangat eman